Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah lama tidak update konten karena ini sudah masuk ke perkuliahan baru ya. Di sini saya ingin sharing mengenai software engineering atau yang kita sebut sebagai rekayasa perangkat lunak ya. Jadi di sini akan dijelaskan mengapa sih kita harus melakukan suatu proses engineering atau rekayasa terhadap perangkat lunak. Oke, perlu diingatkan sekali lagi perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu adalah suatu objek atau benda di mana dia memiliki 3 komponen utama. Ya, ada instruksi komputer, ada dokumentasi, biasanya meliputi aturan dan prosedur, dan yang terakhir adalah data. Serta ada penunjang yang kita sebut sebagai layanan gitu ya. Nah, layanan itu biasanya adalah penunjang untuk area operasional dalam organisasi atau dalam penggunaan perangkat lunak gitu ya. Baik itu untuk organisasi ataupun perangkat lunak yang dibuat untuk masyarakat luas. Jadi perangkat lunak itu harus direkayasa apanya? Semuanya gitu ya, dari komponen yang tadi. Pelayanannya kita rekayasa karena itu sebagai suatu wujud support. Program komputernya kita rekayasa, dokumennya kita rekayasa, datanya pun kita lakukan rekayasa, dan saling terkait ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita berbicara software engineering ya dalam rekayasa perangkat lunak, software engineer itu sebenarnya adalah profesi ya. Profesi seseorang. Jadi kalau kita ngomongin profesi, artinya software engineer itu adalah pekerjaan secara profesional gitu ya. Dalam hal rekayasa perangkat lunak, tidak hanya kita berbicara masalah pembangunannya saja, codingnya saja, testingnya saja, tapi kita membicarakan semuanya gitu ya. Nah, jadi ada dari pembuatan, pemeliharaan, manajemen, lalu kualitas yang dibicarakan di sini. Nah, software engineer sendiri adalah sekumpulan orang. Jadi biasanya tidak sendirian ya. Kalau sendirian itu Superman namanya. Sekumpulan orang yang memiliki brainware ya, yang kompeten ya untuk melakukan proses rekayasa perangkat lunak, mulai dari dia direncanakan sampai dia dioperasionalkan. Baik itu dioperasionalkan di organisasi maupun dia dioperasionalkan untuk masyarakat umum. Nah, profesi karena dia merupakan satu profesi ya, jadi karena sangat layak bahwa software engineer ini memerlukan suatu keilmuan, memerlukan suatu kompetensi ya di bidang rekayasa perangkat lunak, baik itu dari jenjang akademis maupun non akademis gitu ya, yang dapat diraih, ada sertifikat dan lain-lain. Ya, sebagai contoh, kalau programmer banyak sertifikat bahasa pemrograman gitu ya. Kalau misalnya dia project manager, ada sertifikat pengelolaan juga. Kalau dia manajemen kualitas, tata kelola juga ada sertifikatnya. Tester pun ada, jadi banyak ya kalau kita ngomongin profesionalisme. Tiap bagian yang berprofesi sebagai software engineer, dia bisa memiliki kompetensi yang baik, yang harus memiliki kompetensi yang baik, baik secara akademis maupun non-akademis. Nah, menurut IEEE, software engineering adalah yang pertama penerapan suatu pendekatan yang sistematis. Pendekatan sistematis. Apa sih pendekatan sistematis itu? Jadi memang yang namanya rekayasa itu tidak ada yang kayak matematik, yang kalau kita hitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah pasti ya, tidak ada orang yang menyangkal 1 tambah 1 sama dengan 2 kalau kita berbicara dari sisi sainsnya. Nah, kalau engineering mungkin dilakukan suatu pendekatan gitu ya. 1 tambah 1 berapa? Ya kira-kira 2 lah. Jadi kalau kira-kira 2, itu mungkin nggak 2, ya nggak pasti 2. Artinya masih ada keraguan-raguan apakah itu 2 gitu ya. Namun memiliki keyakinan bahwa dia mendekati 2.
Nah, pendekatan sistematis seperti apa lagi? Jadi, pendekatan yang bukan tiba-tiba simsalabim, abrakadabra, jadilah perangkat lunak, enggak gitu ya, tapi ada secara sistematis. Artinya ada tahap-tahapnya ya, ada metodologinya, mulai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, sehingga menjadi suatu perangkat lunak yang bisa dioperasikan dengan baik dalam suatu organisasi ataupun yang sifatnya publik untuk masyarakat luas. Kemudian pendekatan yang sistematis disiplin. Berarti ada pendekatan yang sistematis dan disiplin. Ya, pendekatan sistematis disiplin maksudnya. Nah, disiplin di sini artinya kembali lagi tidak simsalabim abrakadabra. Terus perangkat lunak itu ketika dia dibangun gitu ya. Ketika dia dibangun itu harus di-manage dengan baik dan harus mengikuti standar yang benar. Dan kan disiplin di sini bisa berarti bahwa dia mematuhi mematuhi proses yang ada mulai dari awal sampai dengan akhir. Jadi tidak ada proses yang diloncat, tidak ada informasi yang hilang ya karena tadi ada proses yang tidak dilakukan, tidak sembrono gitu ya karena memang dipersiapkan dengan matang, dikerjakan dengan baik oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya gitu ya. Sampai nanti ke operasional pun nanti dia bisa mendeliver aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat itu dengan benar. Disiplin. Mulai dari proses membuatnya sampai jadi produk dan pengoperasiannya. Pendekatan yang disiplin, berarti ada disiplin-disiplinnya nanti. Dan terkuantifikasi. Terkuantifikasi itu berarti dapat dihitung ya secara kuantitas. Ada kualitas, ada kuantitas. Kalau kuantitas itu berarti kita akan berbicara penghitungan secara objektif, menggunakan teknik perhitungan yang menggunakan angka, ya sehingga dia bisa diukur kualitas-kualitasnya. Terkuantitasi atas pengembangan, ya dari secara proses, terhitung dengan akurat secara objektif secara penggunaan, dan terhitung secara objektif dari sisi pemeliharaannya. Jadi pengembangannya pun harus terukur secara kuantifikasi, kuantitatif. Misalnya perangkat lunak itu memang ukurannya besar, harganya mahal gitu ya, artinya nanti membangunnya juga membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya resource yang lumayan banyak dan memiliki kompeten. Lalu yang menggunakan juga user profil yang beragam, kebutuhan organisasi dan bisnisnya beragam, maka akan didelivery dengan cara yang macam-macam juga, misalnya diberikan user manual, ada call center, ada pembimbingan intensif untuk user-user tertentu, ada pelatihan, ada arahan, ada apapun itu ya dari penggunaan yang bisa terkuantifikasi. Misalnya dihitungnya nanti dari sisi kepuasan pengguna ya, mulai dari penggunaan aplikasinya, pelayanan dan seterusnya. Lalu pemeliharaannya juga. Jadi apa yang dipelihara di perangkat lunak itu bisa terukur dengan jelas. Misalnya traffic CPU-nya tinggi. Nah, itu pemeliharaannya gimana? Atau load query-nya juga tinggi gitu ya, karena ada kesalahan atau bug. Nah, itu treatment-nya seperti apa. Jadi, ada ukuran yang terkuantifikasi yang memang disetujui secara bersama. Jadi, tidak bisa pakai perasaan gitu ya. Menurut saya sudah melakukan improvisasi dari Hong Kong gitu ya. Harus bisa terukur improvisasinya itu menggunakan suatu teknik ukuran yang bisa dipilih ya dari sekian banyak teknik ukuran yang ada. Ya, bisa dari teknik survei, bisa dari teknik pengukuran secara secara metode gitu ya dalam mengukur perangkat lunak ya, dan lain-lain lah gitu ya. Nah, itu adalah software engineering ya. Jadi ketika kita melakukan suatu proses rekayasa itu bisa diukur apakah tepat atau tidak. Jadi tidak bisa by feeling saja. Lalu software engineering adalah studi tentang pendekatan-pendekatan seperti pada yang pertama. Jadi ada studinya ya, ada ilmunya mengenai penerapan pendekatan yang sistematis. Sistematis itu gimana? Ada ilmunya. Disiplin itu gimana? Ada ilmunya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Dari sisi pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan itu juga ada studinya ya, ada ilmunya.
Nah, cuman dia memang bukan pakai ilmu pasti, tapi heuristik aja ya, ada pendekatan-pendekatan yang kita bisa hitung dan kita bisa akui sebagai kebenaran ya dari pendekatan itu. Karena perangkat lunak itu bukan benda yang bisa dilihat, ya bukan benda yang bisa kita rasakan, bukan benda yang memiliki ukuran gitu ya, yang nyata, tapi dia hanya bisa kita lihat dan kita bisa rasakan manfaatnya. Ngopi bentar. Nah, mantap. Next. Software engineering. Secara umum, engineering, rekayasa ya, kerekayasaan. Banyak ya ilmu kerekayasaan itu tidak harus software. Rekayasa rumah misalnya. Rekayasa pipa ledeng, ya, rekayasa air selokan, rekayasa jalan. Ya, polisi kan suka melakukan rekayasa jalan. Rekayasa secara umum itu dengan rekayasa software itu sebenarnya memiliki tahapan yang mirip. Mirip ya, bukan 1:1 ya. Jadi mirip itu artinya apa? Dalam proses engineering secara umum, misal kita mau bikin rumah ya di contohnya. Apakah rumah simsalabim jadi? Ya enggak gitu ya. Usernya siapa? Nah, balik lagi ke usernya siapa. Nah, rumah itu sebelum jadi, user ya pengguna rumah atau pemilik rumah itu dia harus bisa membayangkan bentuk rumahnya seperti apa ya nanti. Cuman itu kan hanya ada di otaknya dia gitu ya, hanya ada di pikirannya dia. Nah, bukan dia yang bikin kan, sehingga dia harus bisa mendelivery dengan baik apa yang ada di otaknya gitu ya. Dan dia harus bisa sampaikan dengan baik juga ke pembuatnya nanti. Sehingga kita memerlukan suatu media, ya, suatu perantara untuk transfer knowledge tadi, sehingga experience yang diinginkan oleh pengguna itu dituangkanlah pertama kali dalam bentuk desain terlebih dahulu. Ya kalau mau bikin rumah kan, desain di rumah, rumahnya didesain dulu. Terus desain rumah itu targetnya apa kan gitu ya. Ada target-target kualitas pasti yang akan dicapai dari desain rumah. Misalnya pencahayaan yang baik gitu ya, kenyamanan, sirkulasi udara, lalu keindahan arsitektur ya, artistik keartistikan gitulah pokoknya ya, yang pokoknya ada jiwa-jiwa seninya gitu ya, dan lain-lain. Jadi ada target kualitasnya, misalnya pintu harus ngadep barat lah biar matahari pagi menyinari gitu ya, kalau sore dia ke belakang gitu ya, jadi nggak panas dan lain-lain. Itu adalah target kualitasnya. Mulai itu transfer knowledge-nya jalan, dipetakan dalam bentuk desain, memiliki target kualitas. Kemudian dipetakan tuh ya, nah, desain itu menjadi suatu bentuk yang bisa dijadikan media transfer knowledge tadi. Bisa menggunakan gambar, animasi 3 dimensi, dan lain-lain. Nah, bikinnya gimana? Ya bebas, mau pakai toolsnya ballpoint gitu ya. Untuk gambar bisa pakai ballpoint, untuk sketsa awal gitu ya. Kemudian dipertegas dengan Photoshop misalnya. Lalu gambarannya didekatkan lagi dengan dengan ekspektasinya pengguna menggunakan desain 3 dimensi misalnya, dan lain-lain. Sehingga nanti ketika pengguna bilang, ya itu adalah rumah yang saya idamkan, nah baru rumah itu dibangun. Ya, lalu jadi rumahnya. Dan bisa ditempatkan sesuai dengan ekspektasi dan gambaran yang tadi diinginkan oleh penggunanya. Secara umum, perangkat lunak juga sama. Ya, apa yang diinginkan oleh penggunanya itu harus ditransfer dulu knowledge-nya ya, ke yang membuatnya nanti. Gimana cara transfer knowledge-nya? Sama, menggunakan suatu media, desain. Gimana cara desainnya? Pakai tools gitu.
mau bentuknya 3 dimensi, 2 dimensi gitu ya dan lain-lain. Cuman kalau perangkat lunak desainnya ada sudut pandangnya ya. Ada sudut pandang objek, ada sudut pandang fungsi, sudut pandang event dan lain-lain. Lalu dibuat dan kemudian jadi produk dan siap digunakan. Ya. Nah, itu biasa yang terjadi dalam suatu proses engineering secara umum dan itu juga terjadi di proses software engineering secara khusus. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan hal ini? Produk bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, ketika membangun nanti akan banyak tambalan sana sini ya. Tambalan kode lah, tambalan fungsi lah, ditambahin ini dikit lah, sehingga dia tidak memiliki pola yang bagus. Dan apabila nanti produknya ingin dikembangkan, itu mengembangkannya jadi sulit, karena tidak memiliki struktur kode yang baik. Kemudian, tidak ada desainnya, ya jadi tidak sesuai ekspektasi tadi ya. Ya tidak sesuai dari capaian kualitas yang diinginkan oleh penggunanya. Kalau kita ngomongin rumah kan tadi ingin menghadap barat, ingin memiliki pencahayaan yang cukup, udara yang sejuk, sirkulasi udara yang baik, dan lain-lain, nah itu tidak kita dapatkan. Jadi ini adalah cara pandang yang umum dan yang sewajarnya lah dalam melakukan proses rekayasa. Jadi rekayasa itu tidak bisa tiba-tiba kita lakukan di area production, artinya rumahnya udah ada baru kita otak-atik ya. Bisa sih, cuman kan banyak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang ya. Kita juga tidak bisa melakukan perubahan banyak di sisi build, pembangunan kode, pembangunan rumah dan lain-lain. Yang kita bisa analisa cukup dalam untuk mencapai kualitas itu ada di area desain. Makanya desain itu dianggap fase utama dari pembangunan perangkat lunak untuk melihat apakah perangkat lunak ini nanti dihasilkan berkualitas atau tidak. Simpel kan? Tahan, minum dulu. Bikin kopi lupa minum. Oke, next. Mengapa kita perlu melakukan proses rekayasa terhadap perangkat lunak? Walaupun data yang dilakukan ini sudah cukup lama ya dari buku yang kita gunakan, namun ini masih secara akurat mungkin bisa kita gunakan ya hasil surveinya. Banyak perangkat lunak ya di luar sana yang sudah diselesaikan dan diserahkan, deliver, tetapi tidak pernah digunakan. Itu banyak. Contohnya adalah tugas besar mahasiswa. Ya, banyak perangkat lunak yang sudah kalian selesaikan, udah diserahkan ke dosen, dipakai enggak? Enggak. Hampir mungkin semua universitas di Indonesia itu punya bank produk software, tapi hanya sedikit sekali yang mungkin digunakan. Lalu yang kedua, pemakai atau user sudah bayar, tapi tidak pernah jadi atau tidak pernah diserahkan. Dalam artian project mangkrak, project mandek. Ya, ini biasanya ada politik-politik lah di area-area tertentu. Ya, gitulah ya, permainan politik itu ada juga sih gitu ya. Karena perangkat lunak itu kebanyakan adalah perangkat lunak organisasi yang memiliki identitas untuk organisasinya, namun karena ada politik di dalam situ, jadinya itu nggak pernah dipakai atau nggak pernah jadi dan diserahkan lah kira-kira. Ya jumlahnya cukup banyak ya. Yang pertama tadi jumlahnya hampir 47% ya, hampir setengah berarti perangkat lunak itu yang udah jadi tapi nggak pernah dipakai. Udah bayar tapi nggak pernah diserahin, itu lumayan juga gitu ya jumlahnya. Kemudian perangkat lunak sudah digunakan tapi kritis atau ditinggalkan. Nah, ini juga banyak. Ya, mungkin kita harus merujuk lagi kepada software legacy. Di mana legacy itu pasti ada dan kita harus kembangkan dari legacy-nya. Jadi jangan pernah menggunakan software yang tidak fit. Ya, tidak fit itu artinya tidak sesuai, tidak fit.
tidak lagi bisa sesuai dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan organisasi, atau kebutuhan kehidupan di zaman sekarang. Jumlahnya juga banyak ya. Lalu perangkat lunak bisa digunakan setelah dilakukan modifikasi itu hanya 3%. Dan perangkat lunak yang didelivery dengan baik, yang dibuat dengan baik, diserahkan dengan baik, beroperasional dengan baik itu hanya 2% dari 100%. Ya, kita bisa lihat berarti apa. Jadi mengapa kita perlu software engineering? Karena hal ini yang terjadi secara umum. Ya, jadi banyak perangkat lunak itu yang cuman bikin doang, nggak pernah diserahin, udah diserahin, nggak pernah dipakai. Mau itu yang dibayar ataupun tidak, gitu ya, itu banyak ya. Ya banyak juga perusahaan-perusahaan IT yang tutup ya, karena produknya itu memang benar-benar tidak bisa dipakai oleh masyarakat. Banyak. Dulu ada aplikasi tentang restoran yang katanya bisa melihat restoran-restoran yang ada di Bandung. Ya, tapi karena dia tidak tahu kebutuhan pengguna itu apa sih sebenarnya, kan bukan sekedar hanya pengen tahu restorannya kan, tapi pengen tahu harganya, menunya, apanya lah semuanya itu. Nah, itu tidak berhasil ditangkap, akhirnya aplikasinya hanya bertahan beberapa bulan di Play Store. Setelah itu tidak diteruskan pengembangannya dan aplikasinya ditutup sampai perusahaannya pun ditutup gitu ya. Jadi mengapa perlu software engineering seperti ini? Nah, software engineering sendiri melibatkan semua hal. Melibatkan teknologi, melibatkan manusia, ya, melibatkan organisasi, ya, dan lain-lain. Jadi kita perlu realitanya aja bahwa membangun perangkat lunak itu memang harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, didukung dengan teknologi yang bisa tepat gitu ya, lalu bisa diserahkan dengan baik dan bisa diterima dari sisi pengguna. Jadi seperti itu. Jadi istilah proyek sangkakala, sangkuriang, apalah itu ya, yang dimana proyek yang kita bilang sangkuriang itu atau Roro Jonggrang ya, itu adalah proyek yang hampir mustahil dilakukan karena kita tahu masa bikin candi 1000 candi dalam satu hari kan itu nggak mungkin ya. Jadi perangkat lunak itu nggak mungkin diserahkan dalam waktu yang sangat singkat tanpa diperhitungkan ya secara disiplin tadi gitu ya. Prosesnya mulai dari sistematisnya A sampai Z, menghitung sumber daya, menghitung kemampuan, menghitung memprediksi pengguna dan lain-lain itu nggak mungkin. Sehingga perangkat lunak yang dibangun dengan cara seperti itu pasti memiliki resiko-resiko ketika perangkat lunak itu diserahkan. Nah, itu fakta ya, bukan cuma spekulasi semata dan bukan teori semata. Dari pengalaman saya itu sering terjadi. Banyak anak-anak main. Oke, jadi manfaatnya apa sekarang kalau kita belajar software engineering atau kita bisa memiliki keilmuan dalam sisi software engineering? Tentunya manfaatnya ada banyak. Ya. Yang pasti kalau kita ngomongin software adalah bukan hanya berbicara tentang bagaimana membuatnya, tapi juga kita akan banyak berbicara bagaimana cara mengoperasikannya nanti. Artinya kalau kita memiliki keilmuan di bidang ini, ya kita bisa membuat perangkat lunak yang bisa kita delivery dengan baik dan semua bisa diterima oleh user yang menggunakan. Kemudian perangkat lunak yang kita buat juga dia bisa bekerja dengan baik, beroperasi dengan baik di lingkungannya. Ya, di lingkungan dia dioperasikan, dia dioperasionalkan. Lalu perangkat lunak yang kita buat dirasakan manfaatnya bagi penggunanya. Pengguna merasa terbantu dengan perangkat lunak yang kita buat. Jadi perangkat lunak yang kita buat bukan malah mempersulit mereka, tapi justru mempermudah semua pekerjaan-pekerjaannya mereka. Kemudian manfaat software engineering adalah kita bisa menghitung biaya kan, kita bisa menghitung biaya tadi secara
kuantitatif ya, secara real. Kita bisa menghitung waktunya, kita bisa menghitung kualitasnya secara real. Artinya kita juga bisa mengeluarkan biaya proyek yang efisien di sini. Sesuai dengan anggarannya, sesuai dengan lingkup softwarenya, sesuai dengan kualitas yang kita harapkan nantinya. Kita bisa hitung. Artinya perangkat lunak itu nanti tidak terlalu murah, ya tidak terlalu mahal, tapi cukup gitu ya, dan semuanya senang. Lalu karena kita bilang tadi software engineering adalah ilmu yang bisa membuat sistematis, yang membuat perangkat lunak secara sistematis, disiplin, dan terhitung ya secara kuantitatif, maka perangkat lunak ini kita bisa delivery tepat waktu. Ya, kita bisa membuatnya pun sesuai dengan waktu yang kita udah rencanakan. Ya. Dan pengoperasiannya juga bisa bermanfaat bagi usernya dan waktunya juga tepat gitu ya. Kemudian setiap tahapan terjamin kualitasnya karena kita hitung dari sisi proses juga ya saat membuat. Lalu produknya kita hitung juga, lalu penggunaannya kita hitung juga. Lalu terdokumentasi dengan baik, tidak harus banyak kalau baik ini ya. Dokumentasinya cukup aja. Jadi tidak harus semuanya dokumentasi dari A sampai Z kita buat, enggak, tapi harus cukup. Dan bisa dipertanggungjawabkan proses kebenarannya. Nah, di sini ada validasi dan verifikasi. Untuk melakukan verifikasi proses dan validasi terhadap kebenaran proses yang digunakan. Nah, itu adalah manfaat software engineering. Jadi kenapa kita belajar software engineering? Manfaatnya adalah delivery software yang baik yang nanti akan dioperasionalkan di lingkungan user. Nah, masih banyak perangkat lunak tadi ya yang dikembangkan secara asal-asalan gitu ya. Jadi bisa jadi mulai dari pembuatnya ya, yang membuat software developernya tidak berpengalaman. Jadi software yang masih tergolong junior, hanya memiliki pengalaman 1 tahun kurang atau 2 tahun kurang, itu sudah disuruh menghandle proyek-proyek besar ya yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Ya, atau sebenarnya banyak masalah kita itu adalah project manager ya, hampir sampai sekarang ya. Jadi project manager yang handle project IT itu sebenarnya banyak yang tidak mengerti rekayasa gitu ya. Dia harus ngapain gitu ya. Dia kan sebenarnya kalau kita ngomongin project manager ya, project manager, dia kan harus bisa berstrategi bagaimana agar project yang dia handle ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Dia harus mencari engineer handal ya, developer handal untuk mendukung dia mensukseskan project. Dia harus berkolaborasi dengan para customer untuk keberhasilan project. Harusnya gitu ya. Cuman kalau di Indonesia ini kalau udah jadi project manager kayak ngebos aja, ngeselin gitu. Terus udah ngebos nggak bertanggung jawab, suka nyelamatin diri sendiri lagi. Aduh, ngeselin banget emang. Nah, dia maksudnya software engineer di bawah itu kan bergerak atas dasar strategi. Ya jangan perang gerilya juga gitu ya, baku hantam namanya. Cuman ada strateginya lah, tapi strategi yang bisa dipertanggungjawabkan nanti tingkat berhasilannya itu bisa kita ukur. Cuman jarang ya, sedikit sekali project manager yang memiliki kemampuan itu. Kebanyakan nanti software manajernya adalah programmer. Ngapain programmer jadi software manager? Software manager namanya juga manage ya, memanage software, bukan mendevelop, bukan membuat, bukan nulis kode dia. Tapi dia memanajemen, ya kayak main sepak bola, ada manajernya. Manajer kan nggak main bola gitu. Ya ada sih manajer yang main bola, tapi kan tugas utamanya bukan main bola, manajer, tapi dia ngatur strategi. Gimana cara timnya menang? Dia merekrut orang-orang yang bisa dia ambil untuk jadi bagian dari strateginya, kan gitu harusnya project manager.
Cuman di Indonesia kita belum punya yang kayak gini, artinya belum ada kesadaran di sini. Hanya sekedar dia tua aja, dia merasa senior aja, paling itu doang yang diambil. Makanya kadang-kadang di setiap proyek saya suka merasa kecewa kalau ketemu makhluk-makhluk yang kayak gini gitu ya. Nah, terus banyak juga orang yang sudah profesional tapi dia tidak mengupdate pengetahuannya di bidang rekayasa software ya. Sehingga dia tidak tahu tuh teknik-teknik pembangunan secara modern, misalnya menggunakan tools yang modern, di mana tools itu bisa mempercepat proses development-nya, gitu ya. Strategi-strategi modern itu juga banyak, jadi masih banyak yang klasik. Ya kasarnya sih masih banyak yang coding pakai notepad gitu ya. Kemudian membangun perangkat lunak, kebanyakan mereka tidak mentargetkan secara kualitas, asal jadi aja. Mereka anggap ketika perangkat lunak itu dia udah buat dan udah jadi, maka pekerjaan dia selesai. Ya padahal kan nggak seperti itu gitu ya. Perangkat lunak itu harus memiliki target kualitas ya dari sisi proses maupun produk, di mana kualitas itulah yang nantinya akan kita jadikan goal ya, tujuan utama. Kemudian banyak orang yang lupa bahwa perangkat lunak itu tidak hanya masalah mendelivery perangkat lunaknya saja, tapi ada dokumentasinya juga. Ya, user manual, dokumentasi teknis, dokumentasi desain, dan lain-lain ya, atas perangkat lunak yang dihasilkan itu. Ya, karena gunanya apa? Gunanya adalah untuk dikembangkan lagi di kemudian hari, baik oleh mereka lagi gitu ya, atau oleh customer yang sudah diserahkan hak kepemilikan perangkat lunak itu sepenuhnya. Seperti itu kira-kira. Oke, nanti jangan lupa mic-nya digedein maksimal ya, ini recording kadang-kadang memang suaranya kekecilan. Oke, dalam melakukan suatu proses rekayasa perangkat lunak, kita punya diagram ini. Pondasi ya dari suatu proses rekayasa itu adalah kualitas. Jadi kita ketika mau membangun perangkat lunak itu kita pikirkan kualitasnya dulu. Ya, kualitas apa yang ingin kita capai? Nanti kita akan belajar kualitas mulai dari interoperability, ya, usability, integrity, reliability, dan lain-lain. Kita fokus ke kualitas. Kualitasnya pengen apa? Misalnya fokusnya adalah reliability. Perangkat lunak ini dijamin bisa diakses 24/7 misalnya. Nah, baru kita pikirkan prosesnya nanti gimana untuk mencapai kualitas itu. Nah, terus setiap proses kita gunakan metode atau teknik apa gitu ya. Baru yang terakhir kita pikirkan untuk mengeksekusi metodenya kita pakai tools apa. Jadi tools itu terakhir. Ya, jadi misalnya kita targetnya adalah web yang bisa diakses 24/7. Prosesnya adalah kita lakukan analisa mesin pencari dulu, kemudian kita lakukan proses development ya, mulai dari analisa, perancangan, implementasi, pengujian, dan lain-lain. Lalu metodenya adalah analisa, kita pakai wawancara, coding kita pakai object oriented, dan lain-lain. Baru kita gunakan toolsnya nanti. Wawancara toolsnya apa? Toolsnya adalah pertanyaan, ekspektasi, lalu pakai skala liter misalnya. Terus pas coding dia pakai apa? Karena pakai web, kita pakainya Sublime atau VS Code misalnya, dan lain-lain. Jadi tools itu terakhir nanti. Ya. Tentukan dulu ya yang menjadi fondasi yaitu kualitas. Kemudian kita strategikan bagaimana cara untuk mencapai kualitas itu. Untuk tiap proses kita tentukan metodenya. Untuk tiap metode kita tentukan tools-nya yang akan kita gunakan untuk agar setiap metode dan proses itu bisa menuju kualitas yang baik. Ya, jadi fondasinya adalah kualitas ya. Bagaimana nanti perangkat lunak itu yang kita targetkan adalah perangkat lunak itu beroperasi dengan baik ya. Bisa dipakai dengan baik. Kualitasnya terjaga dan seterusnya.
Bukan hanya sekedar perangkat lunaknya udah jadi lalu diserahkan sehingga hal-hal yang tadi kita jelaskan ya itu bisa terjadi di kemudian hari. Nah, melakukan suatu proses rekayasa itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi ada framework yang biasanya bisa dipakai ya, framework secara best practice lah ya, yang bisa kita pakai untuk melakukan suatu strategi dari proses-proses yang akan kita lakukan nantinya. Nah, kalau di Pressman itu ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Itu akan kita jelaskan lebih detail ya. Kemudian ada umbrella activity. Jadi untuk tiap proses yang kita lakukan, itu ada aktivitas pelindungnya. Aktivitas pelindung itu adalah seperti suatu proses manajerial di mana dia akan melindungi para software engineer-nya ya untuk menghasilkan software yang berkualitas nantinya. Sebagai ilustrasi ya kayak kuli aja, kalau kuli pengen bangun rumah gitu ya, umbrella activity-nya apa? Dia harus punya alat pelindung diri minimal misalnya, asuransi ya dan lain-lain, itu adalah umbrella activities-nya. Nah, di perangkat lunak juga ada ya perlindungan khusus karena dalam membangun perangkat lunak juga ada resikonya ya, ada resiko keberhasilan dan kegagalan, ada resiko kematian juga sama, resiko tidak selesai proyeknya dan lain-lain. Kemudian ada macam-macam lah yang mungkin kita akan bahas juga di video yang selanjutnya. Nah, menurut Josh Poila, praktisnya seperti apa sih software engineering itu? Hanya 4 katanya. Yang pertama, understand the problem, harus mengerti masalahnya dulu. Dia bilang mengerti masalah itu artinya, ini software dibuat untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah apa? Karena sebagian besar perangkat lunak yang dibangun, itu semuanya adalah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian solusinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah itu, direncanakan dulu. Kemudian dieksekusi rencananya, lalu lalu hasil eksekusinya diarahkan sesuai dengan hasil yang diharapkan ya. Jadi dituning menuju akurasi yang diharapkan. Ya, secara umum ada 7 hal yang bisa kita lakukan sebagai software engineer. Yang pertama, the reason it all exists. Alasannya pasti ada gitu ya. Mengapa software itu dibuat, alasannya pasti ada. Mengapa itu gagal pun pasti ada alasannya. Mengapa itu berhasil pun ada alasannya. Kemudian ada keep it simple. Stupid. Maksudnya orang bodoh pun harus bisa mengerti, itu intinya sih ya. Jadi buatlah segala sesuatunya dengan simple dan mudah. Membuat semua orang menjadi terdeliver knowledge-nya dengan baik menggunakan suatu istilah yang mudah dipahami, tools yang mudah dipahami, sasaran yang mudah dan bisa dihitung untuk dicapai. Jadi jangan halu ibaratnya. Pengen software-nya bagus tapi halu, jangan gitu ya. Yang ketiga, maintain the vision. Visinya harus dijaga agar tetap konsisten ya. Kemudian what you produce other will consume, artinya apa yang kamu buat itu orang lain nanti pasti akan merasakan hasilnya. Yang kamu perbuat baik, orang akan merasakannya baik. Yang kamu buat jelek ya orang akan merasakannya jelek. Ini secara umum aja ya. Mau dari sudut pandang manapun bisa ya. Misalnya dari developer ke user. Ya kalau developer memberikan hal yang buruk, ya user juga akan mengkonsumsi hal yang buruk itu. Ya, kalau dari sisi itu. Atau dari sisi tim internal misalnya. Kalau project manajernya aja goblok, ibaratnya kesel gitu ya. Nggak tahu, saya lagi kesel aja gitu. Ya maka hal kegoblokannya itu juga akan dirasakan oleh bawahan-bawahannya gitu. Ya secara umum namanya juga general principle. Jadi kita bisa lihat sudut pandang dari manapun juga. Kemudian be open to the future. Jadi harus bisa menerima apa yang terjadi nanti. Nah ini sama ya, dari 1 sampai 7 ini kita harus secara umum mikirnya. Mau ditaruh dimanapun boleh lah gitu ya. Persiapkan masa depan nanti seperti apa. Lalu plan ahead for use, jadi kita harus merencanakan untuk itu bisa dipakai lagi. Ini mau dari sisi manapun bebas ya.
dari sisi software developernya, manajerialnya, waktunya, softwarenya, usernya, dan lain-lain terserah. Dan yang terakhir adalah think, ya, mikir maksudnya. Jadi engineering itu mikir. Kalau nggak mikir, ya berarti sama dengan kuli ya, nggak mikir. Jadi kalau kuli itu kan tolong dong bangun toilet di bawah tanah, ya kuli pokoknya bangun udah. Nah kalau software nggak bisa, misalnya software engineer ya misalnya, tolong dong bikinin toilet di bawah tanah, dia pasti akan memberikan saran lah. Buat apa toilet di bawah tanah? Bukankah toilet sebaiknya gini? Jadi sebenarnya software engineer itu dia bisa merangkap sebagai konsultan dari teknologi juga. Jadi nggak cuma yes man aja mengerjakan apa yang diinginkan user, tapi dia juga bisa memberikan solusi terbaik dalam bentuk perangkat lunak tentunya, yang memang nanti akan didelivery dengan baik ke penggunanya nanti. Nah, dalam perangkat lunak itu banyak mitosnya nih. Mitos-mitos yang kalian sering dengar itu adalah, lo kan programmer ya, tolong benerin rice cooker. Mitos ya. Ada banyak mitos-mitos di sini. Yang pertama itu kita lihat dari sisi manajemen deh, gitu ya. Nah, dari manajemen itu sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi manajemen, sebenarnya tidak harus kita juga yang membuat perangkat lunak. Kita bisa melakukan outsource untuk perangkat lunak itu. Nah, mitosnya adalah biasanya nih ya, secara mitos, manajemen itu kalau misalnya dia bilang, oke, nanti perusahaan di bawah saya, gitu ya, perusahaan XYZ, tolong dong kerjakan proyek dari PT ABC misalnya. Nah, biasanya kebanyakan perusahaan inti ya yang menerima proyek itu membiarkan aja outsource yang bikin, dia nggak memantau, padahal salah gitu ya. Harusnya tetap yang punya proyek akan memantau outsource-nya di bawahnya gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan outsource yang mengerjakan proyek perangkat lunak itu tetap harus dipantau, tetap harus dikontrol oleh perusahaan-perusahaan yang menerima proyek. Kemudian dari sisi pelanggan juga sama gitu ya. Biasanya mitosnya adalah software ini kan berubah-ubah terus gitu ya. Harusnya bisa dong aplikasi ini dihandle karena kan memang software itu harus dibuat dengan se-fleksibel mungkin ya. Secara realita ya nggak mungkin gitu ya. Bisa jadi software itu akan disesuaikan dengan kebutuhan, tapi bukan kebutuhan yang sangat beragam. Artinya jangan libatkan politik lah gitu ya dalam perangkat lunak, tapi dia akan mengikuti aturan dan budaya organisasi yang ada. Terus yang dari manajemen lagi, biasanya kalau staff punya tools development perangkat lunak terkini, kita harus beli komputer yang baru bagi mereka, ya itu juga enggak gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah komputer edit software engineering. Bagaimana seorang software developer bisa memanfaatkan tools yang terbaru. Nah, tools itulah yang nanti kan banyak yang berbayar nih. Nah, tools itulah yang nanti kita bisa sajikan untuk para software developer yang nanti akan membangun suatu project. Ibaratnya itu seperti coder ya, programmer. Apabila programmer menguasai development tools yang baik, nah disitulah dia akan menjadi bekerja dengan smart lah ibaratnya. Jadi ya kalau programmer masih pakai notepad gitu, ibaratnya toolsnya masih pakai notepad ya nggak smart kerjanya. Mau dia programmer handal sekalipun, kalau pakai notepad ya lama jadinya gitu ya. Tapi kan banyak tuh ya IDE yang memang berbayar dan walaupun dia mahal, cuman itu bisa dipakai untuk mempercepat proses pembangunan perangkat lunak karena segalanya itu sudah dilakukan terkomputerisasi. Misalnya pakai VS Code yang gratis, artinya kan kalau ada kode yang salah langsung dicek sama IDE-nya kan secara real time, jadi tidak harus dieksekusi dulu baru kelihatan salahnya di mana kan gitu kira-kira. Itu kan bisa mempercepat daripada pakai notepad. Kira-kira gitu, dan banyak mitos-mitos lainnya yang teman-teman silakan referensi kita baca gitu ya di bukunya Pressman. Baik, itu saja mungkin sharing kita hari ini ya.
semoga teman-teman yang menonton sehat selalu, gitu ya. Dan semoga corona ini cepat berakhir karena saya udah bosen dengan kondisi seperti ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.